Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh teman-teman dan saudaraku semua. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, sebelum saya bagikan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan juga ditonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip, video ini akan bermanfaat dan berkembang untuk kita semua. Oke teman-teman, pada kesempatan ini akan saya bagikan informasi terkait dengan masyarakat yang menerima bansos seperti menerima PKH, menerima BPNT, bansos dari pusat jika pindah alamat. Jadi ini sebagian juga sesuai dengan pertanyaan teman-teman ketika saya mengunggah video terkait bantuan. Jadi juga menanyakan apakah orang yang sudah pindah alamat itu masih bisa mendapatkan bantuan sosial dari pusat, contohnya mendapatkan PKH atau mendapatkan BPNT. Oke, jadi dalam hal ini akan saya sampaikan, akan saya bantu informasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalau memang nanti kurang jelas, kita bisa berkonsultasi dan juga bisa membagikan informasi kalau memang perlu diralat. Ini hanya saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya di tengah-tengah masyarakat. Namun kalau ada teman-teman sekalian mempunyai cara yang lain, atau memang yang saya sampaikan ini ada yang kurang komplit atau ada yang terlewatkan, harap saling melengkapi teman-teman. Baik, di sini akan saya sampaikan terkait dengan warga penerima bantuan sosial atau perlindungan sosial yang dari program pemerintah pusat. Itu saya ambil contoh PKH dan BPNT. Ketika warga tersebut pindah alamat ke desa lain, apakah bantuan tersebut masih dapat diterima di desa baru yang tempat warga tersebut tuju, atau akan hilang karena memang sudah pindah dari alamat lama atau menerimanya itu dari desa lama. Oke, dalam hal ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, saya sedikit bercerita karena pengalaman yang sudah sempat ada warga di desa saya itu sudah pindah. Ketika kami datengin, kami sampaikan kok tidak mengurus surat pindah, untuk administrasi kependudukannya kok tidak dirubah, alasannya apa, pada warga yang baru datang dan sudah beberapa bulan tidak mengurus surat pindah. Ternyata asumsi warga tersebut, dia di desa lamanya dia mendapatkan PKH. Jadi khawatir ketika dia ngurus alamat baru di desa yang ditempati baru tersebut, program itu akan hilang atau hangus. Jadi perlu saya sampaikan tentang hal tersebut. Dalam hal ini saya sampaikan kronologis kejadian seperti itu atau cerita seperti itu di tempat di desa saya. Namun sepertinya sebaiknya seperti ini teman-teman. Jadi setiap program bantuan pemerintah di suatu desa atau kecamatan, pemerintah pasti memberikan pendampingan, baik pendampingan khusus yang diangkat dari non PNS, misalnya pendamping PKH kan pasti ada teman-teman, atau BPNT itu ada di kecamatan itu sukarelawan namanya TKSK, yaitu koordinator tentang kegiatan sosial-sosial, juga itu bisa digunakan. Atau memang link di kecamatan ada Kadikesos yang menangani seperti itu, atau Pak Camat langsung, atau di desa melalui pemerintahan desa. Jadi banyak yang mendampingi program sosial dari pemerintah di suatu desa. Nah, disarankan ketika Anda atau teman-teman sekalian atau saudara teman-teman itu pindah tapi mendapatkan program bantuan sosial di
disarankan sebelum pindah berkonsultasi dulu dengan terutamanya pendamping sosial yang ada. Karena apa? Jangan sampai cerita yang saya ceritakan awal tadi terjadi di tempat teman-teman sekalian. Bahwasannya kalau orang yang sudah pindah di alamat yang baru itu tidak mungkin akan hangus ketika dia memang memenuhi kriteria dan terdaftar di DTKS selaku penerima program bantuan dari pemerintah pusat, PKH atau BPNT. Namun dalam kepindahannya, selain dia ngurus administrasi kependudukannya, dia juga harus berkoordinasi dengan pendamping sosial yang ada. Fungsinya apa? Yaitu memindahkan alamat tempat dia menerima bantuan dari alamat lama ke alamat baru, asalkan masih masuk kriteria dan terdaftar di DTKS. Jadi saya ulangi lagi, warga yang pindah ke alamat baru tidak akan hangus bantuan sosialnya dari alamat yang lama, asalkan dengan catatan masih terdaftar di DTKS aktif ada dan sesuai kriteria dan memiliki kartu kesejahteraan sosial atau KKS. Walaupun memang BPNT saat ini bisa diambil tunai, tapi kartunya pasti masih ada. Jadi legalitas tentang administrasi terdaftar di penerima bantuan sosial pasti ada. Jadi itu teman-teman, jadi saya simpulkan tidak akan hangus asalkan selalu dikoordinasikan dari kepindahan yang lama ke kepindahan yang baru terhadap pendamping sosial atau pemerintahan desa setempat. Insya Allah ada solusi, jangan khawatir. Siap pindah, harap tertib mengurus surat pindah yang sesuai dengan aturan kependudukan. Kalau memang ada memiliki bantuan atau penerima manfaat, harap dikoordinasikan dari kepindahan yang lama, pendamping sosial tempat yang lama ke yang baru. Itu sekedar berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan mohon maaf mungkin bahasa yang saya sampaikan dengan bahasa di lapangan tidak sesuai dengan runut dengan aturan dan lain sebagainya, tapi seperti itu kronologisnya dan bisa teman-teman gunakan sebagai gambaran ketika teman-teman memang mengalami seperti itu atau saudara teman-teman atau tetangga teman-teman sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.